Bagi juga yang bertugas untuk memimpin doa, Ibu persilakan. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, terima kasih. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Sekarang, tolong perhatikan di lantai, di kolong meja, mungkin masih ada kertas, tolong pilih ya. Dan buang ke tempat sampah. Pertemuan hari lalu itu kita sudah belajar tentang apa? Dampak dari gambar. Coba siapa yang masih ingat? Dampaknya apa saja? Oh, oke, Niken, silahkan. Niken. Pendapatan masyarakat yang menurun. Iya, pendapatan masyarakat yang menurun. Ya, kelangkaan solar bagi para pelayan. Oke, jadi itu terkait dengan dampak ya, dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Bagaimana cara mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya? Oke, penggunaan jangan berlebihan atau harus hemat. Contohnya apa? Reboisasi. Penghematan dalam penggunaan Air. Yang ketiga, hemat apa? Sekarang coba aja kalian berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Lagu Kamu Pemudi Muda. Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa? Sumber daya. Oke. Dengan tujuan pembelajaran itu ada 6 ya yang harus kita capai pada hari ini. Dengan garis besar kegiatan pembelajarannya itu, yang pertama kegiatan mengamati ya. Yang kedua itu kegiatan diskusi. Yang ketiga itu kegiatan presentasi. Dan yang terakhir itu kegiatan penilaian. Sekarang ambil kertas, kerjakan soal proses yang Ibu tampilkan di slide. Dan yang merasa pekerjaannya belum maksimal, sebentar proses perbaiki ya, supaya memperoleh nilai yang baik. Sekarang amati video yang Ibu tampilkan. Pengelolaan sampah di Kampung Jati Baru, Kabupaten Bandung bisa menjadi inspirasi pengelolaan sampah oleh warga. Berkat inisiatif warga dan keaktifan unit pengelola kebersihannya, kampung ini mendapatkan penghargaan lingkungan hidup. Apa saja yang kalian nonton tadi? Ya, oke. Terima kasih Elena. Siapa lagi? Ya, Luna, silakan. Ya, mengolah sampah menjadi pupuk. Terima kasih Nona. Siapa lagi? Mengelola sampah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih Desa. Silakan duduk. Sampah sangat bermanfaat seperti bila dibakar apinya bisa dijual kepada para pembuat bataku api. Oke, terima kasih Niken. Silakan duduk. Ya, Reno, silakan Reno. Sampah yang dibakar bisa membuat semua. Ya, oke Reno, silakan duduk. Ya, Helena, silakan Helena. Sampah yang dibakar akan disimpan dan dijual kepada perajin. Oke, terima kasih Helena. Sekarang Ibu bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD dan bahan ajar. Cari informasi di bahan ajar atau buku paket sesuai.
kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami saat menanggung bersatu akan mempersiapkan diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya untuk mengajukan diskusi. Kerusakan alam yang terjadi karena eksploitasi alam yang berlebihan perlu dihentikan. Penggunaan sumber daya untuk kebutuhan manusia perlu diimbangi dengan melaksanakan pelestarian alam agar sumber daya tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia pada masa yang akan datang. Misalnya penebangan pohon untuk dimanfaatkan kayunya juga perlu diimbangi dengan penanaman pohon kembali. Baik, saya informasikan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penggunaan sumber daya untuk kebutuhan manusia perlu diimbangi dengan melaksanakan pelestarian alam agar Dari kelompok 3 akan bertanya, eksploitasi alam yang berlebihan akan menyebabkan harus mengulang barang-barang harus emas tak tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia pada masa yang akan datang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Ya, jawaban dari kelompok 1 bisa diterima. Reboisasi tadi itu salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Saya saat menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Agar sumber daya tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia pada masa yang akan datang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Jawaban dari kelompok 1 bisa diterima. Terima kasih. Ya, saya silakan Ray untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kerusakan alam yang terjadi karena eksploitasi alam yang berlebihan perlu dihentikan. Apakah jawaban kami bisa diterima? Saya merasa bisa diterima. Ya, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 4. Selamat pagi Pak Guru, Ibu Guru dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya ini untuk mencari alternatif sumber daya kembali yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbarui untuk mengganti sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Contoh, minyak bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui digantikan dengan biogas dan biodiesel. Setelah hasil diskusi kami, mungkin dari kelompok ini bertanya, saya masih silakan. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan alternatif? Saya akan bertanya kepada kelompok kami. Apa saja sumber daya alam yang akan habis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Misalnya sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dapat digantikan dengan jawabannya mencari alternatif sumber daya pengganti yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbarui untuk mengganti sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Baik, apa jawaban dari kelompok bisa diterima? Ya, bisa diterima. Jadi sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya air, udara, tanah. Karena itu tuh mengalami siklus Nah, seperti air kan ada siklus hidrologi toh. Jadi dia tuh selalu ada. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu berarti kalau digunakan terus-menerus berarti dia akan habis. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara. Itu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja sumber daya alam yang akan habis? Sumber daya alam yang akan habis itu minyak bumi, batu bara, emas, bahan tambang lain yang akan habis.